Halo, di video ini kita akan bahas tentang akhir dari pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, ada 3 poin nih yang akan kita bahas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, janji Koiso atau janji kemerdekaan dari Perdana Menteri Jepang, yaitu Kuniaki Koiso. Yang kedua, pembentukan BPUPKI dan PPKI. Kemudian yang ketiga, pertemuan di Dalat, Vietnam. Oke deh, yuk langsung aja kita bahas yang pertama, yaitu janji Koiso atau janji kemerdekaan dari Perdana Menteri Jepang. Nah, kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Kenapa sih Jepang memberikan janji kemerdekaan bagi Indonesia? Gini ceritanya. Sekitar tahun 1944, kondisi Jepang dalam Perang Dunia Kedua atau Perang Asia Timur Raya sudah sangat terdesak. Angkatan Laut Amerika Serikat saat itu sudah berhasil merebut pulau-pulau yang sebelumnya diduduki Jepang. Nah, jadi intinya, kekuatan militer Amerika Serikat sudah berada di dekat negara Jepang. Makanya hal ini membuat Jepang terdesak. Kemudian pada 7 September 1944, berlangsung sidang istimewa Parlemen Jepang yang ke-85 di Tokyo. Dan saat itu terjadi pergantian kepemimpinan nih, yaitu Perdana Menteri Hideki Tojo digantikan oleh Kuniaki Koiso. Terus pada acara tersebut, Perdana Menteri Koiso mengumumkan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Nah, maka dari itu janji kemerdekaan tersebut sering disebut juga dengan janji Koiso. Oke, kita balik ke pertanyaan yang di awal tadi ya. Untuk apa sih Jepang memberikan janji kemerdekaan tersebut? Jawabannya adalah untuk mendapatkan simpati bangsa Indonesia agar mau membantu Jepang yang saat itu sudah terdesak oleh sekutu. Nah, jadi udah paham ya kenapa Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Oh iya, untuk membuktikan kesungguhan janji kemerdekaan tersebut, maka pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakichi Harada sebagai Panglima Tentara Jepang di Jawa mengumumkan tentang dibentuknya Dokuritsu Junbi Chosakai, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang disingkat BPUPKI. Oke, sekarang kita kuis dulu ya. Pada tanggal berapakah BPUPKI terbentuk? A. 7 September 1944 atau B. 1 Maret 1945? Jawaban yang tepat adalah B ya. BPUPKI terbentuk pada 1 Maret 1945. Karena kalau 7 September 1944 itu merupakan tanggal sidang Parlemen Jepang. Nah, lanjut ya. Sekarang kita akan bahas 2 badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, yaitu BPUPKI dan PPKI. Oke, kita mulai dari BPUPKI. Badan ini bertugas untuk melakukan penyelidikan mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan aspek politik, hukum, pemerintahan, dan hal-hal lain yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara merdeka. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Weddio Diningrat dan wakilnya adalah RP Suroso. Anggota BPUPKI berjumlah 60 orang dan diantaranya terdapat wakil-wakil dari golongan masyarakat Tionghoa, Arab, dan peranakan Belanda, serta 7 orang anggota istimewa dari Jepang. BPUPKI kemudian bekerja nih dengan melakukan sidang sebanyak 2 tahap. Nah, sidang BPUPKI tahap pertama itu dilakukan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di Gedung Chuosangiin, Jakarta. Atau saat ini gedung tersebut bernama Gedung Pancasila, karena merupakan tempat lahirnya Pancasila. Hasil utama dari sidang BPUPKI pertama adalah terciptanya Rumusan Dasar Negara Indonesia. Para tokoh yang berperan dalam penciptaan Rumusan Dasar Negara tersebut adalah Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Nah, pada hari terakhir sidang BPUPKI pertama, yaitu tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan 5 rumusan dasar negara, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau pri-kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, 5 dasar inilah yang nantinya akan menjadi Pancasila. Tapi sebenarnya, sampai sidang BPUPKI pertama ini selesai, saat itu belum ada kesepakatan nih mengenai dasar negara ini. Hal yang belum mencapai kesepakatan yaitu mengenai masuknya unsur agama dalam dasar negara. Saat itu terbentuk 2 kubu dalam persidangan.
Pertama, kubu yang menghendaki agama Islam dijadikan sebagai salah satu dasar negara. Dan kedua, kubu yang menghendaki pemisahan antara urusan agama dengan negara. Nah, karena belum menemukan kata sepakat terkait hal tersebut, maka saat itu sidang membentuk suatu panitia kecil yang beranggotakan 9 orang. Tugas dari panitia ini adalah menyelesaikan rumusan tentang dasar negara, serta tujuan dan asas yang akan digunakan oleh negara Indonesia yang akan lahir. Termasuk tadi ya, menyelesaikan perdebatan soal unsur agama dalam dasar negara. Oh iya, karena berjumlah 9 orang, maka panitia kecil tersebut diberi nama Panitia 9. Oke, kita lanjut lagi materinya ya. Nah, terus apa sih hasil kerja dari Panitia 9? Gini, pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil menyusun dokumen penting yang sampai saat ini sebagian besar isinya masih kita gunakan sebagai rambu-rambu dasar kebijakan pemerintah Indonesia. Dokumen penting tersebut adalah preambul atau pembukaan yang berisi asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Rumusan dasar tersebut kemudian dinamakan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Kenapa namanya itu ya? Nah, sebenarnya penamaan tersebut adalah usulan dari Muhammad Yamin. Dan bisa jadi juga karena rumusan dasar negara tersebut disepakati dan ditandatangani di kota Jakarta. Maka dinamakan Piagam Jakarta. Oh iya, isi dari rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hasil kerja Panitia 9 ini kemudian disampaikan pada sidang BPUPKI tahap kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Oh iya, dalam sidang BPUPKI yang kedua dibahas juga nih beberapa hal penting lainnya seperti misalnya rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, lalu bentuk negara, kemudian batas wilayah negara, dan kewarganegaraan. Oke, singkat cerita, peserta sidang menerima semua hasil dari sidang BPUPKI. Maka selesai sudah nih tugas dari BPUPKI. Badan tersebut kemudian dibubarkan dan digantikan oleh PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dibentuk pada 7 Agustus 1945. Oke, sekarang kita kuis dulu ya. Dokumen penting apakah yang dihasilkan oleh Panitia 9 pada 22 Juni 1945? A. Piagam Jakarta atau B. Rancangan Undang-Undang Dasar? Jawabannya adalah A ya, yaitu Piagam Jakarta. Karena kalau yang B atau Rancangan Undang-Undang Dasar itu baru dibahas pada sidang BPUPKI tahap kedua. Iya, tadi kan kakak udah jelasin ya tentang isi dari Piagam Jakarta yang merupakan rumusan awal dari Pancasila yang kita kenal saat ini. Nah, tapi kalau kamu perhatiin, sebenarnya terdapat perubahan loh pada sila pertama. Tahu nggak di mana perubahannya? Kalau di Piagam Jakarta, sila pertama itu berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tapi pada Pancasila yang kita kenal saat ini, sila pertama itu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa ya sila pertama tersebut bisa berubah? Nah, berkaitan dengan itu, kakak mau nawarin materi ekstra nih tentang kisah dari perubahan sila pertama tersebut. By the way, materi ekstra ini penting loh. Karena materinya bisa jadi diujikan di PAT. Selain itu, menurut kakak, materi ini juga penting untuk diketahui, agar kamu paham sepenuhnya mengenai sejarah terbentuknya Pancasila. Gimana? Mau tahu kisahnya nggak? Atau mau lanjut aja ke materi berikutnya tentang pertemuan di Dalat Vietnam? Maaf ya, aplikasinya harus kamu update dulu nih, biar bisa menikmati fitur Adapto. Oke, sekarang kita bahas tentang pertemuan di Dalat, Vietnam ya. Peristiwa ini bermula dari pembentukan PPKI yang menandakan bahwa kemerdekaan Indonesia sudah semakin dekat. Anggota PPKI saat itu dipilih langsung oleh Marsekal Terauchi selaku penguasa tertinggi Jepang untuk wilayah Asia Tenggara. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno
dan badan tersebut ditetapkan secara resmi pada 9 Agustus 1945. Nah, berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia yang semakin dekat, maka Marsekal Terauchi mengundang 3 tokoh pergerakan nasional Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman untuk datang ke markas pusat Jepang di Asia Tenggara, yaitu di Dalat, Vietnam. Nah, dalam pertemuan tersebut, Terauchi menyampaikan bahwa pemerintah Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun faktanya, Indonesia berhasil mencapai kemerdekaan 7 hari lebih cepat ya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Oh iya, untuk mengetahui tentang kisah kemerdekaan Indonesia, nanti kamu bisa nonton penjelasannya di video bab berikutnya ya. Oke, lanjut. Singkat cerita, pertemuan di Dalat, Vietnam tersebut merupakan pertemuan terakhir antara petinggi Jepang dengan tokoh nasional Indonesia. Sebab pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu. Artinya, Jepang sudah tidak berkuasa lagi di Indonesia. Itulah akhir dari pendudukan Jepang di Indonesia. Oke, seperti itulah penjelasan tentang akhir dari pendudukan Jepang di Indonesia. Nah, sekarang kamu boleh pause videonya dan silahkan dicatat ya poin-poin penting pada ringkasan materi berikut ini. Ini yang pertama, yaitu ringkasan tentang janji Koiso atau janji kemerdekaan dari Perdana Menteri Jepang. Terus, ini ringkasan yang kedua tentang BPUPKI dan PPKI. Dan ini yang terakhir, yaitu ringkasan tentang pertemuan di Dalat, Vietnam, dan akhir pendudukan Jepang. Oke, udah selesai nih pembahasan tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Setelah ini, kakak sarankan kamu untuk nonton video di bab selanjutnya ya, agar pemahaman sejarah kamu makin lengkap. Semangat terus pokoknya, sampai jumpa!